Lanjut ya, untuk yang kelima kita update untuk konsumer ya, sekitar 11 saham. Jadi kita start dari JPFA dulu. Nah, untuk JPFA apa yang bisa dilihat di sini, teman-teman? Untuk JPFA kita ngelihat yang namanya di sini pergerakan harganya crossing ke bawah ya. 2.300 nih. Aduh. 2000 supportnya di 2.300 ya. Dan sebenarnya yang harus kita waspadai adalah apa? 2.440 teman-teman melihat yang namanya rejection, ya nggak mampu lah, dia klaim di sini tuh nggak mampu. Ya memang juga teman-teman lihat di sini kenaikan harganya tuh gap up kemudian ditarik lagi ke bawah. Jadi makanya sebenarnya teman-teman ngelihat candle-nya candle kenaikan ya atau warna putih. Tapi seandainya teman-teman melihat dari si line chart, sebenarnya harganya tuh tipis banget berubahnya gitu ya. Jadi ya ekspektasi untuk turunnya sebenarnya masih ada ke 2.300. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman melihat yang namanya stochastic slow itu dia masih dead cross nih. Jadi potensi untuk koreksi lagi ke bawah masih ada gitu ya. Gitu. Terus lihat juga, oh kan Mas Emon udah sering ngomong nih kalau namanya penurunan harga downtrend, nah itu ada yang namanya pembentukan yang namanya apa nih? Ya, ini namanya lower high. Jadi sekali lagi nanti kalau dia bawa naik untuk dibanting turun lebih dalam, teman-teman bisa lihat ini yang namanya lower low. So inilah pentingnya market structure supaya ketika teman-teman melihat di sini, oh ini ada potensi nih dibawa turun ke bawah. Jadi bukan kayak cenayang, tapi yang namanya pergerakan harga itu terbentuk sebuah pola. Kenapa? Karena yang namanya trade itu basisnya adalah emosi daripada investor ya. Investor selama masih manusia yang menangani ya, kita belum bisa melihat adanya apa ya bilangnya ya, teorinya apa ya, market itu rasional. Jadi most of the time market itu irrational gitu ya. Kenapa? Karena penggerak-penggeraknya manusia itu cenderung tidak rasional ya. Kalau untuk di market banyak sekali perspektif yang diambil lah ya oleh pelaku pasar. So that's why inilah salah satu yang teruji ya secara teknikal gitu kan, sebuah pergerakan harga gitu ya. Jadi kalau agak terbata-bata gitu ya, udah lama tidak mengeluarkan uh, udah lama tidak mengeluarkan kata-kata buku ya. Nah terus ya sudah, jadi antisipasi ya untuk penurunan harganya untuk JPFA kembali. Nggak tahu Mas Emon berapa banyak yang nyangkut ya teman-teman di JPFA, tapi kalau misalnya selama foreign flow-nya masih jos gando sih, ya sudah gitu, tunggu aja. Ini foreign-nya tetap konsisten masuk, tandanya ya udah di bawah koreksi, tinggal cari harganya di mana, mungkin ke 2.300-an baru beli lagi, gitu kan. Nah ini memang di sini kita ngelihat penurunan nih strukturnya, tapi ya coba kita lihat lebih jauh gitu ya. Nah, sejauh mata memandang, nah teman-teman bisa lihat nih, ini kenaikannya rapih ya, cakep. Nah, tuh. Nah, ini jelas kan, wah naik nih bertahap. Ya, bertahap, ada konsolidasi, ya kan. Harganya dibawa naik secara bertahap gitu. Nah, enakan gini kan, lihat saham nih. Oh iya nih, dari 12 Agustus di bawahnya 73%. Naiknya secara bertahap, asingnya juga masuk. Bukan tiba-tiba pedak ya, gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya masih oke, ya ditunggu aja kalau misalnya dia masih sideways, coba masuk secara perlahan. Ya selama kita melihat asingnya masih banyak yang akumulasi, ya boleh teman-teman untuk melakukan yang namanya hold gitu ya. Posisi dari JPFA. Tapi tetap kalau nyangkut, Mas, aku nyangkut 5%, buang dulu tuh ya. Jadi jangan sampai nih teman-teman nyangkutnya di sini. Nah, ini sulit gitu ya. Kenapa? Karena ya posisi sekarang udah 15%, Mas Emang nggak bisa langsung ngomong cut loss. Nggak bisa ya. Beda. Tapi ya kalau misalnya 3%, Mas 3% nyangkut nih, nggak yakin. Ya, telapak tangan berair. Buang. Tuh. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa, oh aku salah, salahku di mana ya? Introspeksi diri lah. Coba hati ke hati bersama diri sendiri ya. Salahku nih di siapa nih? Ini ikut-ikutan siapa gitu kan. Tuh, oke? Untuk JPFA ya. Jadi nextnya UNVR.
Sama nih UNVR juga sering Mas Emon mention ya. Ini nggak kuat pergerakan harganya di 2750, dan juga sebenarnya kenapa Mas Emon tidak merekomendasikan UNVR untuk dipegang dalam jangka waktu yang lama. Silahkan teman-teman lihat historikalnya. Peak daripada UNVR itu adalah di mana di Januari 2018, dan pergerakan sekarang koreksinya sudah 80% gitu ya. Jadi bukan tanpa sebab Mas Emon tidak merekomendasikan. Tapi ya kalau misalnya nanti teman-teman dengar, oh sentimen laporan keuangannya bagus, ya mungkin untuk di swing semi-semi tipis ya nggak jadi masalah gitu ya. Nah tapi kemudian dilihat nih, ini dari sini kan kalau misalnya teman-teman lihat ini kan agresif ya naiknya ya, sekitar 40%, dan ini koreksinya pun baru sekitar 9%. Jadi ya tinggal dilihat lagi barengan untuk foreign flow-nya. Kalau misalnya masih ada tekanan ya teman-teman bisa ngelihat yang namanya koreksi lebih lanjut daripada si UNVR gitu ya. Ya kurang lebih begitu. Sama kalau misalnya memang dia kuat ya, ya at least teman-teman bisa punya ekspektasi untuk dia itu bergerak dalam posisi sideways di antara 2470 sampai 2570. Ini tetap masih dalam kategori area yang menarik kalau teman-teman emang pengen coba re-entry untuk kembali masuk lagi. Kenapa? Karena mengingat di sini ada area support yang relatif kuat di 2470. Tinggal kita lihat foreign flow-nya daripada si UNVR. Nah, sudah mulai terjadi distribusi ya di sini. Kalau misalnya besok distribusi lagi, kembali hati-hati ya untuk UNVR. Jadi still wait and see kembali untuk UNVR. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Next-nya ICBP ya. Nah, ini kalau ngomongin ICBP ya, ini after dia keluar MSCI ya. Ini mungkin kontraksi masih akan terus berlangsung. Mungkin kita pakai time frame-nya yang lebih luas ya, kayak monthly chart. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, sebenarnya ya peak-nya daripada si ICBP ya di 12.000 ya. Sekarang memang koreksinya sudah jauh. Kalau misalnya mau beli ya tinggal apa? Tinggal coba mungkin masuklah di 7.200-an gitu ya. Nah, apa ini kita pakai time frame bulanan ya. Kenapa? Karena ini sahamnya panjang gitu kan. Nah, ini juga nih di sini sama di sini gitu ya. Jadi potensi untuk koreksinya masih ada. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau tinggal teman-teman lihat daily-nya kan, nah no, gitu ya. Masih turun. Ya udah, jangan dipaksa. Nah, jangan dipaksa ya. Kalau untuk penurunannya ini masih akan turun gitu kan. Di sini kelihatan jelas, tinggal konfirmasi sama si ICBP si asingnya. Nah, ini kan pos dia keluar MSCI ya. Dia terdepak ya dari klasemen. Nah, asingnya terus guyur. Jadi hati-hati jangan masuk di ICBP. Sahamnya bagus, teman-teman makan produknya setiap hari dan lihat produknya setiap hari. Tapi ya kalau misalnya secara teknikal tidak berkata demikian ya it is what it is gitu ya. Oke, terus next-nya Emior ya. Mayora di sini teman-teman ngelihat harganya, ini udah mulai kayak sisir nih ya. Udah mulai kayak sisir, tapi kita melihat apa ya 2100 ini jadi area support yang relatif bagus. Jadi pergerakan harga di bawah 2100 ini bisa kita kategorikan sebagai ini ya, the grab ya, atau liquidity sweep I guess. Jadi kalau misalnya potensi dia naik lagi bisa nggak? Bisa, tapi ya tergantung nih. Kalau misalnya Emior di sini masih banyak akumulasi ya bisa naik. Tapi ya ini tadi ya, asingnya masih konsisten dalam menjual dan juga, tapi bagusnya di sini sudah berangsur membaik ya, udah mulai ke nol lagi. Ibaratnya balance lah antara si foreign net dan foreign buy dengan foreign sell udah mulai mau seimbang lagi. Jadi mungkin ya potensi untuk naiknya masih ada lah gitu ya. Secara kan dia juga kalau teman-teman lihat di weekly time frame-nya ya ini dia sebenarnya nggak kemana-mana ya. Ini masih dalam fase akumulasi. Ya kalau misalnya dia bisa tembus di sini, nah terus teman-teman ngelihat akumulasi lagi, ya ini bagus banget nih untuk dia breakout gitu. Jadi ya secara structure teman-teman bisa lihat pergerakan harga ya Mayora, kalau harga-harga 1.800 ya potensi untuk balik lagi ke
ya kurang lebih ke 3.000-an masih berpotensi gitu ya. Tapi ini tadi still wait and see ya, sampai yang namanya kita ngelihat adanya asing mulai kembali masuk gitu ya. Terus MAPA ya, MAPA. Nah, ini MAPA udah jelas. Apakah beli? Tentu tidak. Di sini sama ya, sejalan. Oh, sejalan. Oke, dia turun juga. Terus beberapa area penting seperti biasa teman-teman ya. Belilah yang namanya MAPA untuk swing di harga 500-an. Gitu ya. Kenapa? Karena ini sudah terjadi berulang kali nih. Kayak begini nih. Ketika dia di bawah, dia naik lagi. Nah, terus ini ya, nih. Double top pattern ya. Ini udah tak lama banget tak gambar tuh Juli 2025 dulu. Jadi ya ini tunggu dulu aja, kalau misalnya dia masih bisa turun ya biarkan dia turun gitu kan. Kenapa? Karena di sini ya dia belum bisa nembus. Terus teman-teman juga lihat di sini curam, jadi wait and see. Tetap kalau misalnya nanti turun ke bawah 700 cukup berpotensi, tinggal kita lihat apakah MAPA ada yang akumulasi atau enggak. Ternyata mix nih, buang lepas gitu ya. Beli lepas, jadi tetap ada potensi untuk kembali turun gitu. Oke, kemudian temennya MAPI. Oke, MAPI. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi sebenarnya mereka mirip-mirip lah, MYOR, MAPA, MAPI ya. Terdapat sebuah area di mana dia sideways di situ-situ doang. Nah, itu juga sebenarnya bagus ya buat tektokan, beli di bawah area supportnya, tunggu di atas jual, tunggu dia turun lagi, beli di bawah lagi jual. Nah, kayak di posisi-posisi ini ya. Sini jual di sini, jual separuhnya, ini kan lumayan ya. Di swing sebentar, dapat 13%, turun lagi, di swing lagi 22%, naik lagi 15%. Terus di sini ya lumayan kan 20% gitu ya. Jadi kalau kita udah paham karakter sahamnya juga cukup lebih ini ya, cukup menjanjikan juga kan. Jadi sahamnya emang bagus juga, terus emang polanya kayak gitu ya di sini atas bawah ya kan. Wah, ini enak banget buat ngumpulin kan. Gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman lihat di sini ini baru aja keluar ya, baru aja turun ya daripada posisinya di 1300. Nah ini masih koreksi stochastic slow-nya, still wait and see, Mas Emon juga nggak yakin gitu ya. Terus apa? Ya udah kita konfirmasi dari coba asingnya dulu. Oke. Ya overall masih akumulasi. Ya tapi tetap kalau dari harga sih agak gak yakin gitu ya. Jadi ya lebih baik ditunggu dulu ya, kalau kita nggak yakin. Sebenarnya lebih besar potensi untuk ke bawah sih gitu ya. Jadi kalau nggak yakin lebih baik wait and see ya. Nggak tahu, ya jujur aja ini bingung, nggak bisa ngambil kesimpulan di sini. 1300-nya juga kuat ya area-areanya. Kalau ngelihat dari asiknya yang akum sih ya potensi naiknya masih ada gitu, tapi ya kalau dari structure yang terbentuk di sini ya ini potensi untuk turunnya lanjut turun lebih besar gitu ya. Untuk MAPA ya, consumer, lanjut lagi ULTJ gitu ya. Set gak kerasa udah 3 jam ya. Nah, untuk ULTJ nih kayaknya kok kayak sering banget ngeliat ini ya. Nggak tahu. Nah, ini akum-akum kayak gini nih bagus nih ya. Ini posisi akumulasi gini nih bagus nih. Gitu. Terus ULTJ ya. Nah, ini mix ya, tetap mix, buang, beli buang. Flow-nya agak kurang ya. Terus tapi bagusnya ya dia merespon area support yang bagus nih di sini ya. Di 1420. Ya jadi kalau misalnya dia bisa konsisten di 1445 aja ini cakep banget ya sebelum harganya kembali naik. Gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ngelihat yang namanya harga ULTJ itu koreksi di bawah nih ke 1420 ya potensi turunnya ada, tapi ya bagusnya apa? Nah, ini stochastic slow udah mau naik lagi, ngasih indikasi dia mau apa sih namanya? Golden cross ya, mau naik lagi ke atas gitu kan.
Gitu sih. Jadi bagus gak? Ya bagus sebenarnya. Dan kita semua juga konsumsi produknya gitu ya. Nah, kita lihat nih kalau structure ya, apakah bagus beli WLTJ ya? WLTJ ya dari peaknya ya di Maret 2024, ya ini bagus nih sebenarnya, cukup kategori bagus buat di swing ya. Udah koreksi 40%. Nah, ini baru beli. Ya kan, beli di bawah, jual di atas. Bukan beli di atas, jual di bawah. Atau enggak beli di atas jadi direksi saham dada gitu ya. Ini konsepnya gini temen-temen gitu ya. Ya simple tapi mungkin sedikit lah yang menjelaskan, jadi mungkin agak sedikit bingung ya teman-teman ya, karena direkom mau beli tapi sebenarnya paling simpel melihat sebuah saham itu dibeli kapan ya. Oh udah turun nih 40%, wah saya dapat barang bagus karena produknya tahu, harganya diskon 40%, udah kita beli. Lihat sentimennya, lihat apakah ada proyeksi dia itu mengembangkan bisnisnya. Wah ada nih misalnya buka pabrik baru ya si Ultra untuk ngapain, untuk ekspansi misalnya ke negara lain, itu jos bagus, biasa sentimennya ada, potensial keuntungan akan bertambah, growth-nya bertambah, fundamentalnya bagus, gas beli, berarti sahamnya bagus gitu ya. Nantilah kita Mas Emon coba belajar dulu ya, jadi nanti kita gabungkan ya, base fundamental sama technical itu menarik, tapi ya nyari bahannya itu yang repot ya. Gitu, oke. Ini juga bagus ya, golden cross posisinya. Sudah koreksi juga ya beliau ini ya. Sekitar 11%. Di sini juga beberapa area kalau teman-teman ngelihat 14.20 ya. Ini solid ya. Ya potensi naik lagi masih ada nggak? Ya ini masih ada gitu ya. Oke. CMRY lanjut lagi ya. Set dah. CMRY. Nah, ini asing dulu ya. Ini asing WLTJ. Asingnya dulu ya, Cimori lah ya. CMRY. Oke. Ini 2 hari buang ya, 2 hari buang. Terus apa? Terus dari tanggal 4 sebenarnya ya kita ngeliat masih akumulasi lah ini. Masih tinggi gitu kan. Terus apa? Terus sebenarnya area pentingnya di sini ya. Satu ya di ya simpelnya ke 5.350 adalah kita bisa lihat sebagai area pentingnya. Nah, di sini teman-teman ngeliat nih. Nah, ini kan agak sulit yang ngeliatnya ya, pusing juga. Ya, begitulah. Di sini ya kita ngelihat untuk pergerakan harganya tuh udah berapa nih? Ya 37% ya kan. Dalam berapa lama nih? Nah, ini sih sebenarnya kalau yang bagus tuh dia naik 40% dalam waktu 3 bulan, berarti kan sehari 1% kurang lebih gitu kan. Terus lihat harganya gerjet-gerjet naik, terus ya dia klaim Fibo 1,618 di 6.125. Ya kalau kita ngomongin secara price action, ya selama dia masih di atas area ini ya potensi untuk kembali naiknya masih tetap ada gitu ya. Kenapa? Ya Kak, ya begitulah ceritanya gitu ya. Berarti dia masih bisa nahan nih lantainya di 6.125 gitu. Jadi potensi untuk naik laginya tetap ada gitu ya. Terus apalagi yang harus diperhatikan di sini itu adalah, nah nih ya, berikutnya adalah stochastic slow-nya nih. Salah, stochastic slow. Oh iya ini. Aduh. Nah, ya jadi yang berikutnya yang harus dipastikan adalah stochastic slow-nya nih. Nah, ini memang sudah di area overbought-nya ya. Terus di sini ya udah mulai terjadi sedikit koreksi ya. Nah, kalau misalnya ini beneran koreksi nih, nah ini harganya ketekan akan lebih jauh gitu ya. Jadi ya teman-teman harus perhatikan ya untuk si CMRY. Kalau misalnya flow masih bagus ya, tapi kalau ini besok tetap berlanjut ya dalam 2 hari atau 2 sampai 3 hari ke depan lah, masih distribusi terus ya, aduh potensi untuk koreksinya jadi semakin besar gitu ya untuk si Cimori gitu teman-teman. Oke, gitu diperhatikan juga nih. Ya makin lama dia makin nggak kuat ke atas ya makin berpotensi dia untuk turun ke
bawah gitu kan. Ini jadi kayak gambar orang ya. Gitu, oke. Kurang lebih seperti itu untuk si Cimory ya. Ya udah agak telat sih untuk beli sih. Tapi ya kalau misalnya mau di hold ya masih bisa, udah dapat harga bagus ya. Terus berikutnya AMRT. Nah, ini mulai ngomong udah mulai belepotan ya. Nah, AMRT bottoming di berapa? 1865 ya, di sini area ya 2 kali lah disentuh ya. Berarti kita bilangnya di sini double bottom formation. After ya koreksi sekitar 16%, atau kita cari coba ya dari 6 bulan ya, dari Juni koreksi relatively udah 30-an persen. Terus ini ada satu area lagi yang belum sebenarnya di testing ya. Oh, di sini nih, biar kelihatan ya. Ini ada satu area lagi yang harus dites di sini di 1730 gitu ya. Terus apa nih? Ya udah, kalau misalnya nanti lanjutan koreksi masih berpotensi nggak? Ya tetap berpotensi. Kapan kita masuknya? Ya ditunggu aja kalau misalnya asingnya udah mulai sedikit masuk, udah sedikit masuk gitu ya. Jadi ya selama kita lihat masih ada buangan, ya harus tunggu dulu AMRT. Tapi buat YTTA di sini, nah teman-teman bisa lihat sebenarnya pergerakan si yang namanya AMRT itu dari Oktober 2024 sudah koreksi sekitar 53,84%. Nah, yang dilihat apa nih secara fundamental si AMRT? Yang pertama cabang sama revenue dari setiap cabangnya itu apakah generating cuan yang bagus gitu ya. Kalau misalnya bagus ya harusnya harga sahamnya naik gitu. Jadi ya begitu. Jadi kalau nambah cabangnya makin banyak ya si AMRT ya, yang potensi dia untuk recovery naik juga lebih cepat gitu kalau pakai fundamental ya. Tapi kalau misalnya di sini ya tergantung nih, lagi-lagi foreign-nya gitu ya. Kalau misalnya banyak yang masuk di retail consumer ini, nah ini naiknya harusnya sih cepet gitu ya. Kenapa? Ini udah lama nih oversold gitu. Jadi bisa dipantau lah yang sudah oversold. Tinggal kita tunggu momentum. Early ya, masuknya harus early gitu. Karena apa? Karena ini ya sudah lumayan lah, turunnya 30-an persen. Jadi next kita lihat anaknya ya, si MIDI ya. Nah ini MIDI juga sama ya, sama kayak induknya. Masih dalam fase downtrend di sini 1, 2, 3. Terus 402-nya ditembus nih ya, untuk beberapa, kalau teman-teman lihat area support yang jelas banget. Nah terus apa? Terus ya next potensialnya adalah, kalau menurut Mas Emon ya, itu koreksi kemana? Ini koreksi ke sini ya. Ini range 350 sampai 358. Kenapa? Ya karena di sini ini ya kita bilangnya ini fair value gap lah di sini nih. Jadi ini harus di testing dulu ke bawah sebelum harganya naik lagi. Gitu ya. Jadi ya terlepas dia bagus apa enggak, selama teman-teman ngelihat price action-nya juga nggak bagus, kurang, lebih baik ditunggu nih untuk si MIDI di sini. Ya, tapi tergantung nih, kalau misalnya MIDI konsisten, beli asingnya ya potensi untuk naik. Nah di sini kita lihat nih, masih ya yang namanya asingnya masih jual, ya memang tetap kita bisa positif ngelihat potensi tekanan daripada MIDI ini masih akan terjadi gitu ya. Sama juga ini kan cakep banget nih. Nah ini downtrend banget. Kalau bisa short selling, kita short selling deh ya. Gitu, sebagus ini setupnya nih. Gitu, rapi kan. Oke, gitu untuk MIDI ya temen ya. Wait and see dulu. Apa tuh? Oke, Cepin ya nextnya. Cepin, oke, Cepin ya. Nah jadi ya dari sini sebenarnya udah banyak lah kita ngelihat saham-saham yang koreksi ya. Cepin juga digoceng ya, dibawa turun. Ya sudah teman-teman ya, kalau misalnya nanti harganya makin turun, lihat stochastic slow-nya. Nih, potensi untuk turunnya lebih jauh ya. Jadi kalau misalnya nanti dia nggak kuat untuk pergerakan hari besok di 4650, teman-teman akan lihat yang namanya si Cepin ini untuk kembali koreksi gitu ya. Udah, gitu. Nah mungkin kalau mau beli lagi di mana Mas Emon? Ya belilah di 4500 atau di 4420 gitu kan. Nah, tapi ya beda cerita kalau misalnya besok dia ternyata wah bisa bertahan nih di 4650, ya potensi untuk klaim lagi area 4890-nya masih berpotensi gitu ya teman-teman ya. Gitu. Apalagi sih?
Oke, Cepin. Ye, berhasil. Cepin ya. Ini sih luar biasa ya. Asingnya jos gandos ya, masih tetap beli. Ya udah kalau mau masuk tipis-tipis yang belum punya, pengen coba ngikutin ya kalau flow asingnya tebel-tebel ke sini kemana, ya bisa juga, tapi ya tetap dilihat ya. Tetap kalau misalnya teman-teman emang consider pengen masuk di Cepin yang sejauh mata memandang sudah koreksi sekitar berapa persen nih? 12% gitu kan, tapi ya kalau teman-teman melihat di sini nih ya, hapus semuanya dari weekly time frame. Nah, nih bisa lihat gak? Nih ya. Nah, tuh. Jadi di sini sebenarnya teman-teman ngelihat nih, kalau untuk setup yang namanya Cepin itu, nah ini ada potensi nih dia untuk breakout lagi di sini sama di sini gitu ya. Ini. Jadi selama si bro ini masih bisa pertahankan di sini ya, ini potensi untuk dia keluar daripada fase downtrendnya ini masih berpotensi gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau pakai time frame yang lebih panjang. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk consumer. Cepin asingnya masih banyak masuk, tapi kalau misalnya dia mau koreksi, biarkan dulu dia koreksi.